المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Surat Al-Baqarah min ayat 67 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan luang waktu guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Habibana wa Syafi'ana wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudahan kita pun bisa berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berjumpa di hari Kamis karena hari Sabtu akan dipakai Maulidan ya. Jadi sebagai penggantinya hari ini. Jadi nanti insyaallah hari Sabtu libur. Ulun bisa pray. Insyaallah. Masih di surat Al-Baqarah ayat 67. Ini akan menjelaskan tentang kisah penyembelihan sapi yang disebutkan di dalam surat ini kan surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini inilah yang dimaksudkan itu. Surat sapinya di sini sebetulnya. Nah, surat Al-Baqarah yang ke-67 ini sebetulnya awalnya ini diturunkan itu dimulai dari kalau diacak itu dimulai dari ayat 76 sebetulnya, di mana di dalam ayat 76 itu disebutkan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qataltum, ketika membunuh kalian gitu, nafsan terhadap seseorang, fadara'tum, maka kalian saling tuduh pihak di dalam masalah itu. Wallahu, dan Allah mukhrijum, mengeluarkan, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan itu. Nah, ini jelas bagi kita bahwasanya ini penjelasan tentang masalah yang terjadi pada waktu itu. Jadi di kala itu ada dari golongan Bani Israel itu membunuh seseorang. Dan pembunuhnya itu tidak diketahui siapa gitu. Sampai pada akhirnya saling tuduh, fadara'tum fiha. Saling tuduh. Kan di Bani Israel itu ada 12 kabilah gitu. Nah, itu 12 kabilah itu hampir saja perang saudara gitu ibaratnya. Saling tuduh. Yang sini nuduh yang sana, sana juga begitu, terus-terusan saling tuduh tuh. Dan memang pada waktu itu yang saling menuduh itu ibaratnya begini. Ada dua kampung gitu, ada dua kampung, yang satu sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini yang dibunuh itu sejatinya di kampung sini. Cuman mayatnya dibuang ke kampung sini. Gitu. Berarti ketika dibuang di kampung sini, otomatis orang sini nuduh ke sini. Sementara orang sini tidak terima karena ini adalah orang sini. Itu akhirnya timbullah perpecahan. Itu timbul perpecahan. Nah, ketika timbul hal-hal seperti itu, lalu mohonlah ke Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan sejatinya siapa sih yang membunuh ini gitu. Dan apa motifnya mereka, bahkan sampai terjadi hampir perang saudara. Lalu kata Allah, wa idz qala Musa, ay wadhkur, ingatlah kata Allah,
Qala Musa, ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Ini yang bersengketa itu ya. Kaum yang bersengketa lantaran ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah, di dalam permohonan itu mereka minta ke Nabi Musa untuk menunjukkan, memohon kepada Allah menunjukkan siapa yang membunuh. Hasil daripada bermunajatnya Nabi Musa, kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu adalah hasilnya. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kalian an tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Itu baqarah, sapi, baqaratun, sapi betina. Sapi betina berarti yang dimaksudkan. Ketika mereka itu diberitahukan hal seperti itu, jawabannya, qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan apa yang kami tanyakan itu huzwa sebagai bahan candaan? Kenapa mereka bilang seperti ini? Lantaran mereka itu pengen jawabannya yang saklek gitu. Siapa yang membunuhnya? Kata Nabi Musa, tuh itu pengen gitu tadinya. Ini dijawabnya, kata Allah, engkau harus potong sapi. Otomatis kan mereka tanya, apakah kami ini jadi bahan candaan Musa? Atattakhiduna huzwa, apakah apa yang kami tanyakan itu jadikan bahan candaan? Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta perlindungan kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari kelakuan orang jahil. Kalau orang jahil ya begitu. Kalau Nabi Musa kan enggak. Kata Nabi Musa, aku minta perlindungan ke Allah kalau macam begitu. Benar, aku enggak jahil gitu. Aku ini enggak ngolok-ngolok kalian. Ya memang Allah nyuruhnya begitu. Kata Allah, cepat-cepat laksanain itu. Pokoknya sembelih sapi. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Musa itu sungguh-sungguh dengan pembicaranya, lalu kata mereka, qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, ud'u lana, mohonkan untuk kami rabbaka, kepada Tuhanmu. Coba, kalau bahasa Sunda itu disebutnya ini belegug disebutnya. Kenapa disebutnya begitu? Celangung itu. Ini kan Tuhannya mereka juga, tapi bahasanya ini loh. Qalu du'u lana rabbaka. Mohonkan kepada Tuhanmu aja. Seolah-olah dia enggak beriman kepada Tuhan situ itu. Mohonkan kepada Tuhanmu ya Musa. Yubayyin lana ma hi. Ay ma sinnuha. Untuk menjelaskan kepada kami, mahi, artinya masinnuha, umurnya sapinya umur berapa? Itu. Umurnya umur yang berapa Musa? Coba jelaskan kepada kami. Qala, kata Nabi Musa, bermunajat lagi Nabi Musa, terus-terusan aja munajat lagi. Lalu Allah berfirman, innahu, kata Allah, yaqul, Allah berkata, innaha, sapinya, baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dhalik. Sapinya yang dimaksud itu faridun ay musinnatun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Pokoknya awanum baina dhalik, pertengahan dari keduanya. Tua amat enggak, muda terlalu juga enggak, sedang-sedang saja. Itu umur berapa berarti? 2 tahun dah. 2 tahunan. Pokoknya sapinya begitulah. Fa'alu ma tu'marun. Kerjain apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, kata Nabi Musa. Ayo fa'alu ma tu'marun. Kerjakanlah oleh kalian ma tu'marun, apa yang telah diperintahkan.
Bihi dengan itu minta biha, sembelih saja sapi. Karena banyak ngomong mereka ini, enggak cukup dikasih tahu sekali. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, coba mohonkan kepada Tuhanmu, yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kami, ma launuha, warnanya warna apa? Gitu. Kalau tadi umurnya, sekarang warnanya. Warnanya warna gimana Musa? Kan sapi ini banyak. Ada hitam, ada kuning, ada putih, gitu kan? Oh, ada belang. Oh, ada abu-abu. Warnanya warna apa? Mohon lagi Nabi Musa itu. Qala, kata Nabi Musa, innahu Allah yaqul, berkata lagi, innaha, sapinya itu, baqaratun safraun faqi'ul launuha. Sapinya yang dimaksud itu safraun faqi'un, kuningnya kuning pekat. Kuning pekat. Sehingga launuha, warnanya itu sapi itu, tasurrun nadhimin, membuat orang itu senang memandangnya. Artinya saking bagusnya itu sapi. Karena kan ada bahasa, kalau merah, merah padam. Kalau putih, putih bersih, kan gitu. Kalau kuning, kuning pekat. Kalau apa tuh? Kalau hitam, hitam legam, gitu. Nah, itu kan biasanya kan gitu. Nah, ini disebutnya safraun faqiun, berarti kuningnya kuning pekat, yang betul-betul kuning, gitu. Kalau di kita sapi apa kira? Sapi Madura. Sapi Madura yang kuning. Kalau Sulawesi kan hitam. Kalau sapi-sapi yang kita ini kadang-kadang banyaknya hitam ya. Itu biasanya yang di itu tuh di Madura atau di NTB kuning-kuning ya. Itu. Nah, ini kuningnya kuning pekat. Safraun faqi'ul launuha. Kuningnya kuning pekat. Pokoknya tarsurun nadhimin. Orang memandang sapi itu indah, elok gitu sapinya, cakep sudah. Nah, mereka ini ketika disebutkan seperti itu, qalu, berkata lagi nih mereka, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, coba terangkan lagi, nah, mohonkan kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami, ma hi, ay asaimatun am amilatun. Apakah sapi yang dimaksud itu sapi yang biasa di kandang atau sapi yang suka dipakai kerja? Sapi aburan atau memang sapi manjaan gitu? Karena kata mereka, innal baqarata syabaha alaina. Karena sapi yang dimaksud itu bagi kami masih samar Musa. Coba jelaskanlah. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, kata mereka nih. Dan sesungguhnya kami insyaallah, katanya, lamuhtadun, akan mendapatkan petunjuk. Dalam hadis itu disebutkan ya, laulam liyastasnu lama bayyanat lahumul akhiral abada. Kalau seandainya mereka itu tidak mengucapkan kalimat insyaallah, itu sampai kiamat pun gak bakalan dapat penjelasan sapinya yang kayak apa itu. Tapi karena mereka mengucapkan kalimat inna insyaallahu lamuhtadun, akhirnya diperjelas lagi oleh Allah. Padahal mereka ini sebetulnya ketika diperintahkan menyembelih sapi, kada usah macam-macam seharusnya. Ambil sapi, pokoknya sapi aja, mau anaknya kah, mau sudah gede kah, sembelih aja oleh mereka. Selesai sebetulnya urusan tuh. Tapi karena banyak ngomong, itu akhirnya dipersulit. Makanya di sini nah, kalau misalkan kita ini diperintah, jangan banyak nanya. Itu. Ini diperintah, kita ini banyak nanya. Ini pahalanya gede nggak Pak Ustaz? Sama halnya dengan
Dengan guru-guru itu kadang-kadang gitu nah. Kalau kita disuruh puasa jangan banyak tanya. Puasanya Yai mohon maaf berapa hari? Oh kalau ditanya begitu pasti jawabannya yang tadinya 3 hari seminggu. Begitu sudah dari telepon seminggu, Pak Kiai mohon maaf kalau bukanya apa biasa apa mutih? Pasti jawabannya mutih. Dipersulit tuh. Pak Kiai kalau sudah itu bukannya itu mutih, kira-kira wiridannya berapa? Oh setiap sholat 2000. Yang tadinya padahal cuma 5 kali. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalkan diperintah itu ya sudah, laksanain aja sudah. Kata Kiai 3 hari, udah selesai, jangan nanya lagi gitu. Siap insya Allah gitu. Nah ini juga sama begitu. Karena mereka ini selalu bertanya, maka akhirnya dipersulit oleh Allah. Nah kata mereka itu, yubayyin lana mahi. Itu sapi itu yang biasa dipakai kerja apa bukan gitu. Memohon lagi Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, qala Nabi Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berkata, innaha baqaratun la dhalulun tusilul arda wa la tasqil hars musallamatun la syiyata fiha. Kata Allah, innaha sesungguhnya sapinya ya, baqaratun sapi la dhalulun yang belum pernah dipakai kerja, tusilul ard untuk membajak tanah, wala taskil hars dan juga belum pernah dipakai untuk mengairkan air untuk tanaman, mengairi tanaman. Berarti sapinya yang masih ini ya, oh masih murni, belum pernah kerja gitu berarti. Umurnya yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, warnanya warna kuning pekat, kemudian sapinya belum pernah dipakai kerja. Jadi masih perawan ting-ting gitu ya. Ini masih betul-betul sapinya. Pokoknya musallamatul la syiyata fiha. Tidak ada cacat la syiyata fiha. Tidak ada cacat sekalipun bekas kerja. Pokoknya tidak ada bekas-bekas kerja Anda itu. Tidak ada bekas kerja berat, tidak ada belang di dalam sapinya itu. Pokoknya betul-betul gitu. Murni, kalau kuningnya betul-betul kuning. Enggak ada bekas cacatan kerja, awas. Nah, ketika sudah dijelaskan seperti itu, qalu mereka berkata, al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang barulah engkau ngomongnya benar nih. Itu ibaratnya kita. Sekarang engkau telah betul-betul menjelaskan benar nih kepada kami nih. Ngerti sudah kami lah. Lalu setelah itu carilah sapi itu. Sapi yang dimaksud sudah dijelaskan itu, carilah mereka. Nah ini kan karena mereka ini mempersulit diri, akhirnya sapi yang dimaksudkan itu susah dicari. Yang dituju, yang disebutkan oleh Allah sapi yang diinginkan itu ternyata betul-betul susah dicarinya. Makanya di dalam ayatnya itu wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja kata Allah kalian tidak bisa melakukannya. Kenapa? Lantaran karena mereka ini sulit mencari itu sapi sampai-sampai ibaratnya seluruh daerah dicari sama dia. Dicari ke Luajanan nggak ada, itu cari ke Luak Hulu nggak ada, dapat di Melak, dapat di Melak. Ketika dapat sapinya itu di Melak, biar simpel aja dah, gitu. Karena daerahnya nggak tahu kita nih daerah mana dulu kan. Ternyata sapi yang dimaksudkan itu cuman ada satu-satunya ada. Itu yang punyanya itu anak muda. Kita hikayat dulu sapinya nih. Sapinya yang dimaksudkan itu. Karena di daerah lain nggak ada.
Di daerah manapun nggak ada. Yang cocok dengan apa yang disebutkan itu hanya ada satu-satunya di anak muda itu. Ini anak muda ini dari mana ini asalnya nih? Ini saya dapat nih di hikayatnya itu di dalam Tafsir Sawi. Anak muda ini dulunya itu anak seorang yang soleh itu di Bani Israil itu. Jadi anak yang bapaknya itu anak manusia yang soleh, selalu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu bapaknya itu mau meninggal, bapaknya itu wasiat ke istrinya. Karena waktu itu istrinya lagi hamil. Jadi anak muda itu masih di hamilan, masih di kandungan. Nah, suaminya ini berwasiat. Kata ke bahasa kita itu, "Dek, kayaknya sebentar lagi aku akan pulang nih. Aku ini punya sapi. Sapinya ada di Luajanan." Itu. Letaknya ada di satu hutan. Namanya hutannya Bukit Soeharto. Itu. Pokoknya di situ ada sapi yang sudah lagi bunting. Sebentar lagi itu sapi mau melahirkan. Nah, nanti kalau anak kita sudah besar, ambilkan itu anak sapi tadi itu. Kasihkan ke dia. Dan tolong nanti beritahukan kepada anak kita. Sapinya nanti dibagi 3. Gitu. Simpel cerita, meninggallah ayahnya ini. Setelah lama ayah meninggal, lalu anak itu pun lahir. Nah, selang beberapa tahun kemudian, anak ini sudah gede. Sudah mulai balik gitu. Nah, ketika itu ibunya manggil, kata ibunya, "Nak, sini. Dulu bapakmu itu sebelum meninggal wasiat bahwa di Luajanan bapakmu itu nyimpan sapi. Dan itu untukmu. Cari sekarang," katanya. "Bawa nanti itu sapi, lalu jual." Gitu. Lalu jual. Karena setiap hari kerjaan anak muda ini mencari kayu biasanya itu. Mencari kayu, lalu dijual kayu bakarnya itu ke pasar. Hasilnya dibagi 3. Selalu begitu dia. Pertama, sepertiganya untuk ibunya, sepertiganya untuk dia, sepertiganya disedekah. Itu selalu begitu anak muda ini. Nah, setelah ibunya bicara seperti itu, lalu dicarilah itu sapi. Ternyata betul ada. Di Bukit Soeharto di tengah-tengah itu ada sapi. Nggak ada lagi sapi, cuma satu-satunya itu. Kata anak muda, "Oh, ini mungkin sapiku." Diambillah itu sapi. Ternyata itu sapi itu tahu. Anak muda datang ke situ tuh rupanya ini sapi sudah diberikan ilham oleh Allah. Itu sapi itu langsung nyamperin. Diambillah itu sapi. Setelah itu sapi dibawa, lalu diperlihatkan kepada ibunya. Kata ibunya, "Nak, ini sapi bawa ke pasar, jual olehmu. Nanti ini sapi jual 3 dinar, tapi atas nasihatku. Jangan engkau menjual ini sapi atas keinginanmu, tapi menjual ini sapi 3 dinar atas nasihat ibunya," maksudnya. Begitu sudah dibawa ke pasar, ini sapi tiba-tiba ada seseorang yang nawar. Nawarnya itu ditawar 6 dinar. Kata anak muda, "Enggak, aku enggak mau jual." Kata ibuku, "Aku mau jual 3 dinar. Itu karena ada nasihat dari ibu." "Enggak apa-apa, pokoknya ini 6 dinar. Enggak apa-apa, enggak usah ngurusin itu." "Enggak," kata ibuku, 3 dinar. Enggak mau jual dia. Coba kalau kita macam begitu. Dilipatnya itu. Ini anak jujurnya minta ampun. Enggak mau pokoknya, kata ibunya 3 dinar. Mutlak udah. Ditawar 6 dinar sama dia. Enggak mau. Akhirnya balik. Diceritakanlah itu ke ibunya. Lalu kata ibunya, "Kalau begitu enggak apa-apa dah. Jual 6 dinar sama engkau. Atas nasihatku.
Balik lagi ke pasar. Begitu sudah di pasar, ternyata datang lagi orang yang tadi. Nawarnya sekarang bukan 6 dinar, 12 dinar. Tadi 6 dinar, sekarang mau dikasihkan 6 dinar atas nasihatnya. Ternyata kata orang itu, udah 12 dinar, keluar dari nasihat ibumu. Enggak, kata ibuku 6 dinar. Ibuku sudah memberikan nasihatnya 6 dinar. Enggak apa-apa, enggak usah digubris nasihat ibumu, 12 dinar mau. Enggak, tetap aja 6 dinar. Enggak mau dia. Akhirnya baliklah dia. Balik lagi diceritain ke ibunya. Lalu setelah ibunya diceritain, kata ibunya faqalat. Ibunya berkata, "Inna hadza malakun min indillah." Sesungguhnya itu yang tadi datang kepadamu itu malaikat. Ibunya tahu tuh. Itu yang datang kepadamu itu malaikat. Coba pergilah. Pergi lagi kepada dia. Lalu bilang, "Iqra'uhu salam." Baca salam dari ibu untuk mereka. Lalu qul, katakan lahu kepada mereka, "Amqil baqara amla." Katakan kepada mereka, apakah sapi ini harus dijual atau tidak? Beritahukan kepada dia, kata ibunya. Berangkatlah anak ini ke pasar lagi. Nah, ketemu lagi dengan orang tadi. Udah tahu sekarang nih anak bahwa ini adalah malaikat menjelma jadi manusia. Lalu dikirimkanlah salam dari ibunya tadi. Lalu kata anak ini, "Wahai Tuan, apakah sapi ini harus saya jual atau tidak?" Karena kata ibu selalu dipertanyakan kepada engkau. Kata itu malaikat, "Faqala lahu inna bani Israil yuqtalu lahum qatilun wa yataqabbu bayanu qatiluhu ala tilkal baqarah. Fala tabi'uha illa bibil'i miskiha dhahaban." Kata itu malaikat, sesungguhnya Bani Israel telah bersekutu atau telah menjadikan dirinya itu permasalahan yang pelik antara saling dituduh membunuh. Nah, nanti mereka akan datang kepada engkau untuk mencari sapi ini. Nah, engkau jangan jual ini sapi terkecuali mereka mau beli ini sapi sepenuhnya, kulit ini sapi dengan emas. Bayangkan coba, kulit sapinya dibentangkan, ditaruh emas sepenuhnya, itu kulit sapi. Boleh dijual seperti itu. Kalau enggak seperti itu, jangan dijual. Coba, itu sapi berapa harganya itu? Kulit sapi itu kan paling tidak berapa meter? Hah? Ada 5 meter gitu. Taruhlah 4 meter gitu kan. Kulit sapi dibentangkan lalu ditaruh sepenuhnya dengan emas. Tidak boleh dijual kecuali harus seperti itu. Oh, ngerti sudah anak muda nih. Begitu sudah lawas, ternyata betul apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Datanglah Bani Israel tadi itu. Bani Israel yang berserikat tadi itu, yang bersekutu tadi, mau membeli itu sapi. Ketika balik anak ini bawa sapi, Bani Israel ketemu, kata mereka, "Nah, ini sapi yang kita cari. Ini sapi yang kita cari." Lalu kata mereka, "Ayo kita tawar." Ditawarlah sama mereka. Ternyata begitu sudah ditawar, karena anak tadi yang tadi itu sudah disebutin, "Boleh, aku mau jual. Asal dengan catatan engkau mau beli sepenuhnya ini kulit sapi dengan emas." Mereka itu akhirnya bingung. Nah, persyaratan yang dipinta oleh Nabi Musa harus seperti itu. Sapinya ada ini, nggak ada lagi di tempat lain. Cuman harganya ini. Coba. Makanya inilah yang disebutkan oleh wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan. Saking mahalnya, Bang. 17 juta aja bisa nawar. Minta tawar-tawar lagi gitu. Ini pokoknya saklek sudah anak muda tuh. Kalau mau, kalau enggak usah. Akhirnya ya dengan berat hati mereka kumpulkan seluruh emas di Bani Israel. Dikumpulkan lalu dibelikan dengan sapi sepenuhnya kulit emas tuh. Kulit sapi tadi dengan emas.
Nah, setelah itu baru padzabahuha, disembelihlah itu sapi. Itu. Setelah disembelih itu sapi, fakulna. Lari ke sini nah. Ayatnya ke 73. Situ. Memang harus beruntuyan, Bang. Kalau cerita ayat itu begitu. Fakulna, kami berkata, Allah maksudnya, kepada Nabi Musa, idribuhu bi ba'dihha. Pukulkan oleh kalian kepada itu orang yang mati tadi, bi ba'dihha, dengan sebagian dari sapi itu. Ada yang menyebutkan dipukulnya itu pakai lidahnya sapi. Ada yang menyebutkan dipukulnya itu dari daging yang dari paha. Ada juga yang menyebutkan buntutnya. Buntutnya yang diambil itu. Lalu dipukulkanlah ke orang yang mati itu. Setelah orang yang mati itu dipukul dengan sebagian yang dari sapi tadi, yang mahal itu, hiduplah dia. Orang yang dibunuh itu hidup. Lalu ceritalah dia. Ditanya oleh mereka, siapa yang membunuhmu? Ternyata yang membunuhnya itu anak pamannya. Dua orang yang membunuhnya itu, dua-duanya anak pamannya. Kenapa mereka membunuh? Lantaran yang dibunuh ini orang kaya, sementara yang membunuh orang biasa. Kata mereka, saya membunuh dia itu lantaran dia itu sudah nggak punya siapa-siapa, anak nggak punya, tapi kekayaannya banyak. Cuman masalahnya aku nih nggak dia warisi, nggak dapat warisan. Itu ada dua orang itu. Terus yang keduanya, ini orang kok nggak mati-mati gitu. Sudah nggak punya turunan, lalu nggak mati-mati, ya sudah, kami matikan aja sekalian gitu, biar nanti warisannya kena ke aku gitu. Nah, setelah itu mereka ditangkap dua-duanya, lalu mereka dihukum mati. Yang membunuh itu dihukum mati. Nah, setelah itu yang dibunuh tadi itu cerita bahwa yang membunuhnya itu adalah anak pamannya tadi, maka akhirnya setelah selesai pembicaraan itu, orang yang membunuh, yang dibunuh pun mati lagi. Mati lagi. Sudah mahal beli sapi, mati lagi nih. Itu mati lagi dah. Jadi jelas sudah, persengketaan yang selama ini terjadi terjawab sudah, bahwa yang membunuh itu bukan siapa-siapa gitu. Bukan kubu mana kabilah-kabilah mana, kampung mana gitu. Ternyata saudaranya sendiri yang membunuh itu. Cuman kan jadi fitnah kemana-mana. Hampir-hampiran perang saudara ini gitu. Makanya ketika Allah sudah menjelaskan seperti itu, akhirnya kelarlah apa yang terjadi itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan masalah mereka dengan apa yang mereka sembunyikan itu. Nah, kadzalika, yang demikian itu kata Allah, yuhyillahul mauta. Cara Allah menghidupkan orang yang mati, wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, akan ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berfikir. Gitu. Caranya Allah itu seperti itu gitu. Kenapa Allah enggak langsung saja gitu menghidupkan orang yang mati itu? Mau usah usap aja matanya gitu. Bisa saja kan begitu. Tapi kenapa mesti begitu? Karena Allah mau memperlihatkan kepada mereka kekuasaan Allah. Itu. Wa yurikum ayatihi. Tujuannya memperlihatkan ayat-ayat Allah. Tanda kebesaran Allah itu seperti itu. Hatta dari mulai yang begitu saja Allah bisa menghidupkan gitu. Apalagi nanti di yaumil kiamah. Gitu. Apalagi nanti di yaumil kiamah. Tanpa sebab apapun, kalau di yaumil kiamah kata Allah jadi semua hidup gitu. Gitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Itu enggak bisa nerima nanti. Cukup sudah. Ini kisah dari surat Al-Baqarah. Yang dimaksudkan dalam surat ini adalah kisah ini sebetulnya ya. Surat penyembelihan sapi betina. Jadi jelas bagi kita juga ya. Baru tahu nih kayaknya. Sapi betina ya. Ya, jadi sapinya itu ingatlah dari Melak ya.
Itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Candaan aja, Bang. Candaan. Sapi di sana gitu, di Bani Israil. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu di Sabtu yang akan datang. Sabtu ini insyaallah libur ya. Kita bermaulid, maulid Nabi. Insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.